Acara ini dipersembahkan oleh pagi Bang Cek Bicek Mirsa Pal TV di mana web berada. Kembali kami menyapa dari studio Pal TV. Memang punya kita dalam program tiap pagi kesayangan yang dinanti-nanti Bang Cek Bicek Mirsa Pal TV, yaitu Halo Palembang. Karena memang di tiap sesinya ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang bakal ngejaga informasi dan juga menginspirasi nih anak-anak muda maupun seluruh pemirsa Pal TV di seluruh Sumatera Selatan. Dan hari ini hari Rabu 17 April 2024 inilah masuk hari kedua untuk kita balik lagi beraktivitas cak biasa nih. Cak mana kira-kira Bang Cek Bicek Mirsa di rumah masih semangat apa masih terbawa vibe liburan kemarin masih tercium aroma-aroma rendang dan ketupat. Nah terus nonton ke Halo Palembang pokoknya dengan kesibukan apapun karena selama 60 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang luar biasa hari ini. Berewangan dengan aku Bang Cek Hagai dan aku Cek Fili. Jadi benar, walaupun sekarang masih ada yang kaget, karena ini hari kedua kita aktivitas seperti biasa. Jadi kalau di Instagram tuh sekarang banyak status yang buat back to reality, back to routine ya. Tapi yang biasa, kaget tuh bukan pemirsa sebenarnya. Iya. Yang kaget tuh yang disidak kemarin. Benar, karena kan banyak penyidakan juga kemarin di pemerintahan ya. Tapi kalau di Halo Palembang memang kita back to routine juga. Karena hari ini kita sudah menghadirkan narasumber. Ini putra daerah yang sangat inspiratif. Dan juga memberikan inspirasi untuk seluruh warga yang ada di Sumatera Selatan. Betul, langsung kita sapa ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang musisi, aktor dan sangat berprestasi. Selamat pagi untuk Bagas Ran. Selamat pagi. Terima kasih udah mau mampir ke Pal TV nih, Bagas Ran. Aku yang mau kasih lah diundang sih. Wajar hari ini studio Pal TV ini cerah ya. Vibes-nya tuh segar-segar hari ini. Senang nih yang memang Fili paling senang kalau ini narasumber yang model-model ini. Benar. Awalnya semangat jadi lebih semangat. Nah, jadi kita bakal ngobrol nih Bagas Ran. Mungkin sebagian pemirsa sudah mengenal dengan Bagas ini dewek karena memang prestasinya bukan cuma sekarang, itu bahkan yang paling santer kita dengar itu dari 2013, udah mungkin 10-11 tahun yang lalu sudah sangat rame karena dia sudah meraih prestasi sebagai juara Idola Cilik waktu itu ya. Nah mungkin kita mau kenalan lebih dekat lagi nih dengan Bagas, mana perjalanannya sebagai seorang musisi mungkin sampai dengan sekarang setelah dari 2013 di Idola Cilik tuh. Ya setelah dari Icil masih tetap fokus karir di nyanyi dan sempat ada beberapa tawaran juga setelah Icil kemarin kayak film, kayak sinetron, ada series juga. Tapi untuk karir lebih fokus di musik. Karena emang dari kecil kan basicnya di musik dan nyanyi kan. Jadi kayak masih merintis sampai sekarang di dunia musik. Tapi memang kalau dari Bagas sendiri dari awal sudah memang pengen terjun di dunia musik atau memang kayaknya pengen coba-coba aja dulu gitu? Kalau untuk Idola Cilik kemarin itu awalnya coba-coba. Karena sebelumnya tuh sempat nonton Idola Cilik 1, 2, 3 itu kayak waktu kecil pas SD suka banget lihat anak kecil terus perform di panggung yang besar gitu dengan fans yang banyak sampai akhirnya termotivasi lah buat ikut Idola Cilik sampai akhirnya telepon papa karena papa emang basicnya juga support anaknya buat musik banget ya. Iya di musik gitu bahkan kita sempat bikin band juga sama kakak dulu kakak dulu vokalis aku sambil main keyboard gitu di belakang dan sampai akhirnya diizinin sama papa buat ikut Idola Cilik yang awalnya coba-coba sampai akhirnya masuk 43 besar, 15 besar dan masuk final juga kemarin. Kita nggak tahu maksudnya jalan dari Tuhan itu luar biasa ya. Luar biasa. Rezeki. Itu sangat membanggakan lah. Bukan cuma keluarga tapi ya seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang nonton dari rumah juga pastinya bangga kan. Oh ini wong kita ini putra daerah. Nah itu cak mana tuh Bagas? Apakah memang hobi nyanyi dari kecil atau memang kursus atau seperti apa tuh perjalanan nyanyinya nih? Kalau hobi itu sebenarnya tidak juga karena yang dulu sebenarnya disupport papa buat nyanyi itu Kak Adit. Terus Kak Adit tuh les private vokal di rumah terus
ya benar-benar latihan vokal. Dan aku dulu cuma sekedar iseng buat gangguin Kak Adit nyanyi gitu. Sampai akhirnya daripada kamu gangguin kakak terus, kamu ikutan deh latihan sama papa. Oke. Sampai akhirnya Kak Adit dulu kan suka ikut lomba-lomba juga kan. Di Palembang juga, di Palembang, dan sering juara juga. Dan akhirnya salah satu inspirasi juga buat ikutan gitu. Motivasi buat ikutan lomba sana sini di Palembang, dan akhirnya ada beberapa kali menang, ada juga yang kalah, dan banyak pengalaman selama di Palembang kemarin. Dan sampai akhirnya keterusan sampai sekarang, yang dulu awalnya nggak terlalu suka nyanyi, sampai akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah jadi karir, maksudnya nggak ketebak gitu loh. Hobi yang jadi karir. Jadi karir sekarang, jadi Berarti emang kerjaan. di Hobi yang menghasilkan. keluarga memang musisi nih atau gimana nih orang tua? Kalau untuk keluarga tuh mama tuh emang dari dulu suka nyanyi, terus sambil main gitar, ikutan festival segala macem, dan mungkin turunnya dari mama. Bener, karena memang biasanya kalau musisi atau bahkan olahragawan itu ada keturunannya pasti pilih. Bakat turun-menurun biasanya. Iya, betul. Jadi memang ini salah sikonya, contohnya ya Bagas ini kan dari mama, dari kakaknya. Bener. Jadi anak-anak tuh kan melihat nih. Nah, jadi dia bakal meniru, luar biasa ya untuk Bagas ini Dewe. Tapi kayak mana nih Bagas? Kan di segmen anak-anak sama segmen sekarang kan orang dewasa itu kan pasti berbeda nih. Iya. Ada banyak kita lihat dulu kan penyanyi cilik kayak Joshua. Nah, ketika dia masuk ke dewasa juga kan tidak sesantar dia di kecil dulu kan, waktu kecil dulu kan. Nah, tapi Bagas ini sudah membuktikan bahwa di kalangan dewasa pun bisa berjaya juga nih. Nah, Amin. Kayak mana sih tantangan yang Bagas hadapi Dewe dalam perubahan itu? Kalau untuk aku pribadi, buat ngerubah atau ngilangin image Bagas Idola Cilik itu agak sulit. Sampai sekarang pun juga masih banyak yang kenal kayak, oh Bagas ya, Bagas Idola Cilik. Jadi kayak misalnya cover konten di TikTok, terus kayak nggak asing sama mukanya, wah ini Idola Cilik dulu nih. Jadi kayak embel-embel Idola Cilik masih susah buat dihilangin gitu. Tapi sekarang itu alasan kenapa namaku diganti jadi Bagas Ran. Dulu kan Bagas Idola Cilik atau sekedar Bagas aja. Jadi diganti Ran karena pengen ngerubah image itu dengan Bagas yang sekarang udah bisa nulis lagu gitu loh. Bagas yang sekarang udah bisa nyanyi lagu cinta-cintaan, yang bisa nyanyi lagu patah hati, pokoknya yang dewasa lah, dan segmennya udah dewasa juga buat anak-anak zaman sekarang yang suka galau segala macam. Betul. Jadi sampai sekarang pun masih pengen ngerubah image itu dan ngenalin Bagas Ran yang sekarang, Bagas yang udah nggak bawain lagu anak kecil lagi gitu loh. Cuman kalau ngilangin image Idola Cilik itu emang agak susah sekarang. Ini lagi berusaha buat Proses ngilangin terus image pasti itu. ya. Iya. Karena sebagian orang pasti akan terus ingat ya bahwa pasti. sekarang Bagas ini tidak secilik itu lagi. Iya. Karena itu sudah 13 tahun yang lalu gitu ya. Oke. Tapi masih ada aja yang maksudnya enggak gitu loh. Ini wah ini Bagas Idola Cilik. Masih nggak asing dengan pas ngeliat muka, wah Idola Cilik. Pasti embel-embelnya Idola Cilik. Iya. Lengket banget gitu. Betul. Tapi di sisi lain itu juga pasti kan membantu juga. Membantu juga. Dengan kita alumni sebagai Idola Cilik. Oh ini udah tahu nih kualitasnya bukan kaleng-kaleng pasti ada ya. Bener-bener. Nah kalau kemarin kan jebolan Idola Cilik itu di tahun 2013 dan habis itu sekarang sudah merambah ke dunia acting ya, dan juga sekarang lagi ngeluarin album-album kan. Nah kalau untuk dari tahun 2013 sampai ke sekarang itu yang Newport abis untuk si Bagas mengeluarkan album dan lain-lain itu siapa kemarin? Kalau untuk karir banyak dari beberapa, maksudnya orang terdekat dari orang tua, dari keluarga pun support Bagas buat terus ada di karir Bagas di nyanyi ini, dan buat kayak apa album, atau sebenarnya aku belum punya album, masih punya single. Jadi kayak setiap tahun tuh ada single terus, jadi satu lagu gitu. Sampai akhirnya sekarang udah 10 lagu di labelku. Jadi buat produksi lagu, rilis lagu itu kebetulan ada labelku namanya Indosemar Records. Jadi kita produksi lagu dari kayak take vokal, terus aransemen segala macam itu sama label kita di Indosemar. Gitu. Dari Samo sih kayak Philly kan. Apa Baru ada single kan? Philly juga masih single. Tidak boleh ngomongin status itu sensitif. Nah, yang menarik adalah proses mengganti nama ini, Bagas. Kenapa milih Bagas Rani? Ini kan salah satunya tadi disampaikan untuk menghilangkan image kecilikan tadi ya, Mas, ya, kekanak-kanakan. Nah, bahwa sekarang sudah dewasa, sudah bisa nyanyi masuk di segmen yang percintaan dan lain-lain. Nah, kenapa milih Bagas Rani? Apakah memang suka lari?
Lari dari tahu ya. kenyataan. Tapi TikToknya Bagas Lari sekarang, Bang. Username-nya Bagas Lari. Jadi Bagas Oke. Lari. banyak yang bilang kayak Bagas Ran tuh dari, oh Bagas sih personilnya Ran ya. Iya, sempat gitu. mikir gitu. Terus- Apakah memang fans gitu kan? Betul. Padahal sebenarnya Ran itu diambil dari nama aku, Bagas Rahman. Nama aku kan Bagas Rahman Dwi Saputra. Jadi Rahmannya disingkat jadi Ran, Bagas Ran. Bagas Oh. Rahman. Karena kayak ngerasa kurang aja kalau misalnya Bagas doang gitu. Iya, kan. benar. Ditambahin Ran di belakangnya. Harus ada nama panggungnya yang biar orang tuh jadi lebih inget Inget gitu ya. gitu. Oke. Pilih nama panggung apa kira-kira? Ya sudah lagi kita pikirkan belum jadi musisi. belum. Oke. Nah, jadi kalau sekarang ini Bagas ini stay di mana? Oh, stay di Tangerang. Stay di Tangerang. Mungkin bisa dikasih tahu sekarang aktivitas yang memang jadi aktivitas sehari-hari di Tangerang? Kebetulan di rumah tuh ada studio juga dan tahun ini juga rencana pengen rilis mini album. Kalau nggak bulan Mei atau bulan September, pokoknya aku lagi fokus buat nulis lagu dan pokoknya ada beberapa lagu yang harus aku tulis karena mini album kan. Jadi kayak lagi sibuk buat nyari-nyari lagu dan ya ditunggu aja semoga secepatnya rilis dan bisa kalian dengerin di seluruh digital platform. Oke, kita doakan ya. Biar pecah semua ya. Benar, Amin, ya biar Booming ya sukses pokoknya. juga. Dan semangat juga untuk Bagasnya kan, sekarang kan memang lagi on production ya, lagi Ya, produksi juga. Nah, kalau untuk cover-cover, karena kan sekarang sering lihat kalau di Instagram itu, apalagi di TikTok, keluar cover-cover dari Bagas ini. Oh, ya. Sering FYP juga. Nah, itu sekarang lagi sibuk juga ya cover-cover? Ya, sekarang lagi fokus buat cover-cover juga di TikTok. Kebetulan dengan respon dari followersku juga rame dan banyak yang request kayak, "Gas, cover-cover lagu ini dong, ini segala macam." Dan sampai akhirnya aku konsistenin kayak biar mereka yang follow aku juga tahu kegiatan Bagas, kayak Bagas pengen cover lagu ini, cover lagu itu, jadi dia tahu. Oke, Jadi kayak menuhin keinginan dari Netizen ya? followers yang ada di sosmed gitu. bener. Betul karena di sosmed itu ya kita mesti banget ya untuk menyesuaikan apa selera dari follower itu Iya. ya. Dan aku pengen kayak bikin mereka tuh stay. Jadi kayak pas aku udah mau rilis album atau lagu-laguku, jadi kayak mereka udah siap dengan single Bagas yang baru gitu, lagu Bagas yang baru gitu. Berarti itu jadi salah satu strategi juga nih Bagas. Betul. Benar. Betul. Ini masukan juga buat kita nih Vili. Benar. Nggak boleh asal posting. Kalau kita ini kan asal ngasih makan Instagram sudah. Iya. Yang penting konten. Yang penting Iya, konten, penting ya. konten. Tapi kalau seorang musisi terkhusus kayak Bagas itu kan pasti benar-benar segmented, lalu kontennya juga niche-nya mesti benar dijago ya kan ya. Nggak mungkin tiba-tiba makan bakso langsung di upload ya kan ya. Iya, benar. Jadi food vlogger ya. Jadi food vlogger benar aja. Bener-bener, karena biasanya sudah ada tim admin juga yang ngarahin, bantu untuk ngarahin Bagas gitu Dari tim label juga udah, maksudnya udah nyiapin strategi, maksudnya kayak sebelum rilis single kayak Bagas harus ngapain gitu. kan. Oke, strategi sosmednya Konten tuh udah apa ada gitu gitu ya. ya. Benar. Sangat berpengaruh itu ya Bagas ya. Kalau buat aku pribadi ngaruh, kayak buat engagement segala macem, buat Sebelum rilis single. ya, itu Oke. ngaruh banget. Sangat ngaruh ya. Kalau untuk persiapan rilis single itu sudah berapa persen Bagas sekarang? Karena lagu masih belum, kayak ada lagunya udah ditulis tapi belum kelar gitu lah. Ada 2 lagu, cuman kayak berapa ya, masih 30-40% lah. Karena kayak aransemennya juga kita belum ada gambaran, jadi kayak harus balik ke Jakarta dulu karena label Iya. kan ada studio yang dimana kita bisa discuss bareng, Benar. tulis lagu, aransemennya mau diarahin kemana gitu. Jadi kayak kita bisa lebih gampang buat tukar pikiran ketika kita Udah nyari bisa. lagu dan nulis lagu gitu. Oke, jadi sekarang kalau Bagas sudah lihat bandara udah banyak PR ini ya. Iya. Udah banyak PR yang deadline kan? Oke. Betul. Nah, Bagas sebagai putra Palembang nih, musisi asal Palembang, kira-kira ada pengaruh nggak dari budaya ataupun gaya kita di Palembang ini dengan karya-karya yang Bagas hasilkan lagi? Kalau untuk budaya, kayak sama aja kalau di Jakarta Palembang sama aja. Cuman yang bedain mungkin dari, aku ngerasa relasi aja lebih banyak di Jakarta. Kayak buat karir dan karya-karyaku, jadi kayak buat bikin sesuatu itu banyak yang bantu gitu loh. Jadi kayak lebih luas aja gitu di Jakarta. Di Jakarta ya. Berarti memang kalau musisi baik solo maupun band, kita juga sempat interview ada
kayak Kopro Jono kemarin ya. Oh, Yang iya. sekarang juga udah ke Jakarta ya. Apakah memang harus seperti itu menurut Bagas sendiri? Kalau buat aku pribadi, Wajib ya? kayak wajib buat stay di Jakarta karena emang kayak yang aku bilang tadi, relasinya jauh lebih luas ketika kita kayak misalnya di Palembang kayak ketemunya itu aja gitu loh. Nggak ada yang salah sih sebenarnya, tapi kalau untuk aku pribadi nggak mau tanggung, jadi ketika udah nyemplung di dunia entertain kayak pengen langsung blek gitu. Relasi Maksimal banyak gitu ya. maksimal, kayak lebih luas aja gitu pokoknya. Betul. Oke. Setuju Jadi sih. kita buat promo pun kayak misalnya di media-media di Jakarta kan udah tempatnya gitu. Oke. Dan untuk offline penampilan offline show di situ juga lumayan sangat banyak kan peluangnya. Iya, peluangnya lebih banyak gitu di sana. Betul sekali. Dan misalnya kita pengen collab sama siapa gitu, jadi kayak talent-talent tuh banyak banget di sana yang Iya. bisa kita ajak collab. Apalagi kita udah follow-followan bareng, temenan bareng dari dulu gitu. Jadi karena mereka stay di sana kan, Aksesnya juga lebih gampang. lebih gampang juga. Betul. Itulah sebabnya Vili juga sering ke Jakarta kan. Untuk Karena Apa banyak itu? panggilan musik ya. untuk berkarya kan. Betul, dan Iya dong. berkarir. Oh, tapi Kak Vivi nyanyi juga. Oh, bukan. Di kamar mandi dia. nyanyi. Iya, pakai pingsan galau seluruh yang ada di Pal TV ini. Oke. Baik, Bang Cek, kita bakal ngobrol lebih lanjut dengan Bagas Rani terkait karirnya. Mungkin kita bakal dengar 1-2 potong suara dari Bagas setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, Halo Palembang akan balik lagi. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Tepatnya di segmen kedua masih bersama dengan narasumber kita yang sangat inspiratif hari ini, Bagas Ran. Betul, ini Bagas Ran tapi bukan runner ya, Bang CBC. Benar. Jadi benar-benar ini adalah penyanyi asli Palembang yang sudah go nasional, yang kita doakan terus karirnya bakal melejit. Dan alasannya kenapa, Benar. Anda akan tahu sesaat lagi. Karena dia akan menampilkan suara emasnya untuk kita semua pastinya ya. Tadi di segmen pertama kita sudah mengenal dengan Bagas Ran, seorang anak muda dari Palembang yang sudah berkarir, sudah berprestasi sangat luar biasa dari 2013 di Idol Cilik sebagai juara. Benar. Dan sekarang sudah juga merambah ke dunia ataupun sebagai musisi di kalangan ya dewasa ya, bukan sebagai anak-anak lagi. Nah ini Mang Cek seperti yang Anda saksikan, Bagas sudah memegang gitar. Lah siap nih kira-kira nyanyi berapa album Bagas? Tergantung kakak tua. Tadi kita kenyamanan sampai sore ya. Jangan nih, mahal ini Mang Cek jarang-jarang ya. Kira-kira mau nyanyi lagu apa nih Bagas? Ini single aku yang ke-6 yang aku rilis di label, dan banyak juga yang suka pas aku post di TikTok, jadi aku bawa lagu ini aja. Oke, jadi lebih semangat ya. Ya. Oke. Langsung mungkin waktu dan tempat kita persilakan. Untuk Bagas Ran. Bagas Ran. Seakan tak ada lagi manusia yang ada di
Saking enaknya ya. Betul. Ini kayak udah nonton konser live ya. Bener, Jadi bener. memang kualitas itu tidak bisa dipungkiri Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV ya. Dan Luar suatu biasa. kebanggaan juga bagi kita ya, karena biasanya kan kita harus denger itu lewat sosial media Sosial dulu, media, dan ya. sekarang kita langsung live. Betul. Mahal ini Mang Cek Mahal Bicek ya. ini. Luar Bisa biasa. kapan baik aman. Selagi masih di Palembang di Iya masih Palembang. Luar Keluarga biasa. tuh lah kita. Nah ini menjadi salah satu single andalan nih Andalan, dari Bagas Tran. Kira-kira ada cerita di balik ini? Sebenarnya ceritanya tuh jadi lagu ini kan buat seseorang yang udah kita percaya bakal jadi cinta terakhirnya kita gitu. Tapi di balik cerita lagu ini tuh sebenarnya aku tulis lagu ini sebenarnya buat mamaku kemarin. Jadi 2020-an di bulan Desember itu kan Hari Ibu kan. Jadi aku pengen tulis lagu buat mama. Jadi kayak aku nggak ngasih tahu ke mama kalau aku nulis lagu. Jadi kayak pas udah dapat lagunya aku pengen post di sosmed. Dan sampai akhirnya udah dapat lagunya aku post di TikTok, di Instagram, terutama TikTok. Jadi kayak pas aku share bagian refnya itu banyak yang suka dan banyak yang pakai soundnya buat dijadiin Iya. konten VT sama mereka. Jadi kayak cowok ke ceweknya, cewek ke cowoknya gitu loh. Padahal sebenarnya lagu ini tuh khusus buat mama. Padahal gitu. Makanya setelah aku lihat responnya pada bagus di sosmed, yang sebenarnya liriknya itu ada di lirik pertama kan ada seakan tak ada lagi wanita yang ada di bumi, karena emang khususnya buat mama. Buat mama. Cuman karena emang lagunya banyak yang pakai, soalnya banyak yang pakai di TikTok, cowok ke cewek, cewek ke cowoknya, jadi aku bikin kayak universal aja gitu loh. Cocok juga Jadi sih ya. ya, jadi lirik wanitanya itu aku ganti jadi manusia. Jadi kayak biar lebih universal aja gitu. Benar-benar, karena ngelihat Manusia yang ada antusiasmenya. di bumi gitu. Awalnya wanita. Wanita, karena emang aku bikin lagu ini kayak khusus buat mama gitu kemarin. Luar biasa. Ternyata banyak yang pakai, dan selama aku rilis lagu 10 lagu single aku, dan ini paling banyak streamernya gitu, streamingnya paling banyak. Benar, streaming dan sering dipakein buat konten TikTok, Konten TikTok. juga. Apalagi di gitu ya. TikTok banyak banget Iya, yang pakai di soundnya. TikTok yang banyak banget. Betul. Karena memang pertama lagunya menyentuh, Bener. ada cerita di balik itu. Kedua Iya. memang ya suara Bagasnya ya, Dak, ya. Iya. Sangat sopan masuk dalam telinga. Iya. Benar, sopan banget ya. Oke. Luar biasa. Nah berarti memang sosok mama ini satu hal yang sangat spesial nih di mata seorang Bagas ya, sampai-sampai dibikinin lagu satu single khusus buat mama nih, untuk Bagas. Sebenarnya semua keluarga, terutama papa dan mama itu kayak semuanya spesial. Jadi kayak dari keluarga juga semuanya spesial, karena mereka lah yang support Bagas sampai sekarang ini, di titik ini, yang bikin Bagas terus semangat buat di karir Bagas sebagai penyanyi, musisi gitu. Betul, dan dari ibaratnya DNA-nya juga dari mama ya. Dari soalnya mama, yang ya. hobi dengan musik ini ya. Oke. Emang penyanyi mama. Mama penyanyi emang. Iya, penyanyi dan bisa main Dia musik sampai main gitar juga ya. Ya itu yang bikin Wow. keren. Main gitar. Damage-nya tuh luar biasa ya. Oke. Ya, Nah, Makanya anaknya nggak mau kalah, jadi pengen bisa main semua alat musik lah. Iya, dan biasanya kalau anaknya kan pengen lebih sukses terus gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk dengar reaksi mama, karena memang dari Bagas kan Ini nyiptain aku taruh lagu dulu itu. ya? Iya, Iya, boleh. boleh. Reaksi Oke. dari mama itu pasti luar biasa excited ya. Pastilah. Karena denger betul. lagu yang sekarang ini viral banget, awalnya itu untuk mama. Nah, kemarin reaksinya Iya. gimana, Bagas? Ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi ya itu sebagai orang tua pasti bangga dengan apa yang udah dilakuin Bagas, dengan Bagas nulis sendiri pun. Terus banyak respon yang positif dari seluruh netizen, dari seluruh followers, dan itu udah jadi suatu kebanggaan buat mereka. Semua lah. Bener-bener. Kebanggaan. Karena Betul. emang biasanya orang tua tuh gitu. Kalau ekspresinya biasa aja, biasa tapi kalau dalam hatinya itu wow. Dalam hati nangis ya. Bangga. Bener, karena memang banyak nih yang sudah prestasi dari Bagas ini. Bener. Bukan cuma sekarang kan, udah dari 2013, bahkan dari sebelum-sebelumnya di lokal juga bersama kakaknya udah sering juara juga ya. Iya. Di kompetisi-kompetisi lokal. Luar biasa pokoknya ini. Nah, sekarang nih Bagas kan sudah juga merambah ke dunia acting. Nah, kayak mana tuh bagi waktunya dengan dunia musik dan dunia actingnya nih? Apakah saling tetap masih bisa diatur atau? Kalau untuk ngatur sebenarnya lebih, karena sejauh ini kan cuman
aku kesibukannya buat tulis lagu kan, dan dimana lagu itu sebenarnya bisa aku tulis di rumah karena kebetulan juga ada studio kayak aku bilang tadi, jadi aku bisa panggil teman label buat datang ke rumah atau aku yang ke labelnya, jadi kayak waktunya bisa dibagi gitu loh, jadi gak ada kesulitan buat balance antara karir di musik sama film, karena film pun juga sekali-sekali kan, bukan kayak karirku di musik yang maksudnya konsisten gitu loh. Iya, benar. Gitu. Jadi kayak nggak terlalu sulit buat ngatur waktunya. Oke. Betul. Nah, itu kayak mana tuh ceritanya Bagas sebagai seorang musisi, sebagai seorang penyanyi, tiba-tiba masuk juga ke dunia acting nih. Apa yang men-trigger itu? Sebenarnya lebih ke buat pengalaman Bay sih, Kak. Buat pengalaman. Jadi karena kebetulan juga kemarin yang film, ini boleh aku ceritain? Ya, boleh dong. Kemarin baru kelar syuting Dul Muluk Dul Malik film, dan itu produksi dari Kak Aditya Gumai. Aditya Gumai itu sebenarnya udah pengen ngajak aku main film dari tahun-tahun aku sebelumnya. Dari aku baru lepas dari Idola Cilik, dia tuh sebenarnya udah pengen ngajak aku main film. Cuman waktu itu momennya mungkin nggak pas dan lagi aktif-aktifnya di nyanyi, karena kemarin kita sempat duo juga waktu itu setelah Idola Cilik kan, bareng Diva, dan di label kemarin juga, label-label sebelumnya pokoknya jadwalnya sempat padat waktu itu, jadi kayak nggak bisa maksudnya ditawarin Kak Adit itu kita jadi kita tolak dulu gitu loh. Kita tolak dan akhirnya kejadian di tahun ini ditawarin lagi, dan sampai akhirnya dijelasin Kak Adit ada film Palembang yang pengen diangkat, judulnya Dul Muluk Dul Malik. Bagas bisa nggak meranin ini? Karena nggak ada kesulitan, kayak bahasanya bahasa Palembang juga kan, jadi kayak bahasa sehari-hari kita selama di rumah. Jadi ya dah, take it, diambil kemarin. Jadi karena buat pengalaman juga kan, udah lama nggak main film acting, jadi kayak pas udah nerima tawaran itu jadi kayak latihan di rumah segala macam. Biar total gitu loh, takut ntar karena baru balik lagi di dunia acting, takut ntar bikin penonton kecewa gitu loh ketika aku main film gitu. Ini belum tayang filmnya? Belum tayang. Kapan Itu tuh? tayangnya di bulan Mei. Oh, bulan Mei. Kalau nggak Mei Juni. Kalau Mei Juni ya. Oke. Di bioskop ya? Di bioskop ya. Luar biasa, kita nantikan ini karena ini film Palembang nih. Benar, Dulu. putra daerah langsung yang jadi Betul. talentnya. Oke, luar Kasih, biasa. boleh kasih ini sinopsisnya dikit tentang Dul Muluk Dul Malik ini? Kalau Dul Muluk Dul Malik ini kan sebenarnya cerita antara kakek dan cucunya, cucu. Jadi kayak genre sebenarnya di film ini tuh, atau cerita Dul Muluk Dul Malik sebenarnya kan komedi kan. Cuman di film ini dibikin kayak horor komedi. Jadi kayak ada nuansa horornya juga. Jadi pas nonton nggak cuman ketawa-ketawa aja, tapi ada serem. Tapi seremnya juga serem lucu kan, karena horor komedi. Jadi kayak lebih banyak lah genrenya. Oke. Kayak agak lain lah ya. Kayak agak lain ya, betul. Karena kayaknya itu sekarang makin jadi favorit Mirsa juga ya, penonton ya. Jadi intinya lagu lagi. Dul Muluk Dul Malik ini kayak pertualangan antara kakek dan cucunya gitu. Jadi kayak film ini bisa dibikin arahnya kemana aja gitu. Kalau ini kan ceritanya sinopsisnya si Dul Muluk Dul Malik pindah ke Palembang ke tempat saudaranya karena pokoknya ada kendala lah selama di Pagar Alam. Domisilinya di Pagar Alam Dul Muluk Dul Malik itu. Jadi kayak pindah ke Palembang buat ya pindah, terus kayak banyak cerita lah di sana, cerita baru, hal baru, kayak hal mistis termasuk itu tadi yang aku bilang, karena horor kan. Untuk cerita lengkapnya nanti kan di bioskop-bioskop terdekat nantinya. Sekitaran bulan Mei dan Juni gitu ya kira-kira. Nah, kalau untuk dunia acting ini kira-kira Bagas ke depan bakal benar-benar seriusin seperti dunia musik atau seperti apa? Ya kalau banyak tawaran di film, kenapa enggak gitu, maksudnya dicoba gitu ya. Nanti prioritinya mungkin sama juga seperti musik. Betul. Oke, nah kalau untuk Bagas sendiri, pasti kan kita punya yang namanya idola ya, artis yang ngebuat kita jadi lebih pengen punya motivasi kuat. Nah kalau untuk Bagas sendiri, itu artisnya siapa yang sekarang jadi inspirasi? Kalau aku dari kecil sukanya Afgan, terus kayak Judika, karena idola dari kecil itu. Itu alasan aku kenapa sampai sekarang suka nulis lagu-lagu galau, karena emang arahnya kemarin tuh suka lagu-lagu pop ballad. Pop ballad. Jadi
itu referensi aku bikin lagu sampai sekarang. Selain itu, kenapa alasan yang ngebuat Bagas ngefans banget gitu di belakang itu? Gak tau ya, mungkin karena dari kecil tuh papa suka beli CD, terus suka diputerin di mobil. Bener? Dan album yang aku suka ya mereka berdua, Afgan sama Judika. Karena nggak tau, dapat aja feel-nya, dan pas ketika aku nyanyi juga kayak dapet gitu. Dan itu alasan yang bikin wah ini kayak next kalau gua solo pengen nulis lagu yang kayak mereka gitu. Kayak Afgan. Suaranya sopan juga kayak Afgan. Iya, sopan. Mirip-mirip ya suaranya. Bener. Bahkan lebih bagus loh. Karena memang kalau kita mengidolakan seorang biasanya juga tertular kan, terinspirasi ya. Benar. Ke kita juga ya. Semoga suksesnya juga sama nih. Amin. Bahkan bisa melebihi ya ke depannya ya. Karena masih sangat muda nih Bagas. Benar. Ya kan? Dan berkarirnya itu sudah dari jebolan Idola Cilik kemarin umur 13 tahunan gitu ya, dan sampai sekarang. Apalagi tadi yang single ke berapa? Ke-6 ya? Ke-6. Iya, itu kan pecah ya. Banyak yang dijadiin sound-sound TikTok, itu pun juga sebagai pencapaian kan. Nah, kalau untuk Bagas sendiri, kalau untuk opini ataupun pendapat dari Bagas mengenai dunia musik khususnya di Kota Palembang ini seperti apa sekarang? Aku jujur nggak ngikutin perkembangan kayak dunia musik karena aku udah lama stay di Jakarta juga kan, jadi kayak nggak terlalu merhatiin gitu loh. Cuman selama aku pernah beberapa kali perform di Palembang juga dan ketemu sama anak-anak band, dan mereka ya menurut aku punya skill yang bisa dibilang nggak kalah sama skill nasional gitu, anak-anak Jakarta, anak-anak ibu kota gitu loh. Jadi kayak kualitas juga nggak kalah hebat lah pokoknya. Jadi kayak anak-anak Palembang juga punya potensi ya, potensi luar biasa ya. Skill masing-masing gitu ya. Gitu. Karena mungkin memang belum berani untuk nasional aja kali ya. Antara belum berani sama mungkin belum ada peluang buat bener-bener preparationnya mungkin belum 100% ya. Iya, betul. Oke. Betul, karena selain skill itu juga butuh koneksi, di situ butuh relasi juga, dan beranian banyak juga. hal. Ya, dan kita bakal ngobrol lagi di segmen terakhir lagi, jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Ya, terima kasih Bang Cek Wicek, Anda masih menyaksikan Halo Palembang live dari Studio Dopal TV. Memang punya kita, dan hari ini masih spesial bersama dengan Bagas Ran. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan perjalanan karir Bagas ini, tentunya dalam dunia musisi dan juga dunia acting sekarang. Nah, kita lanjut ngobrol lagi nih Bagas di segmen terakhir. Kayak mana Bagas melihat, kalau tadi kan industri musik di Palembang nih, mungkin Bagas juga udah banyak di Jakarta. Nah, kalau secara komprehensif, secara keseluruhan dari industri musik yang ada di tanah air sekarang, ini kan pasti beda dari zaman dulu. Yang dulu kita tahu tiap kali keluari album, ya fokusnya adalah produksi CD, kaset, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang dengan digital platform yang begitu banyak, betul. Nah, pandangan Bagas Dewa kayak mana sih? Sebenarnya itu, kalau misalnya buat nanggepin hal kayak gitu, kayak untuk digital kayak kita bisa mempromosikan karya-karya kita tuh sebenarnya bagus. Tapi sebagai buat aku pribadi kayak justru saingan tuh kan semakin banyak kan. Semakin banyak, jadi kayak ya dulu kita cuman rilis album, by CD, sekarang dengan adanya sosmed dan lebih luas kita buat mempromosikan skill kita gitu. Dan kayak misalnya sekarang ajang pencari bakat udah banyak, jebolan dari ajang pencari bakat udah banyak, terus sosmed juga artis-artis TikTok itu udah banyak. Dan itu gimana cara Bagas sekarang udah, maksudnya harus konsisten buat bikin karya. Jadi kayak itu tadi tugas-tugas aku sendiri ya, harus konsisten buat selalu bikin karya terus sih di musik. Jadi kayak jangan sampai ketinggalan, dan pastinya harus ngikutin perkembangan juga lagu-lagu apa yang disukain sama anak-anak muda zaman sekarang gitu. Jadi kayak apa ya, maksudnya harus sesuaiin lah. Harus ngikutin terus ya perkembangan. Iya, perkembangan. Ya. Jadi kayak jangan sampai
di belakang kayak misalnya di TikTok pun aku juga baru nyebur kan, maksudnya baru nyemplung buat ikut-ikutan bikin konten, cover, dan itu pun buat aku works, kayak buat ngaruh gitu loh, ngaruh buat dengan karya-karya yang aku tulis kemarin yang sebelumnya pendengarnya cuma sekian, tapi dengan adanya platform di mana aku bisa mempromosikan lagu-laguku, jadi kayak nambah terus gitu. Mungkin sedikit tapi ya lama-lama kan maksudnya bisa dengan adanya konsisten. Jadi kayak ada aja gitu ya nambah. Dan Kuncinya naik terus gitu ya. naik terus gitu loh. Gitu. Setuju. Jadi memang Jadi kuncinya konsisten doang. harus konsisten ya. Konsisten. Dan ini jadi benar-benar pasarnya tuh open ya, sangat-sangat terbuka buat semua orang. Di satu sisi potensi untuk orang tuh bisa dalam tanda kutip terkenal, semuanya bisa di platform yang sama nih, sosial Yeah, media, betul. digital platform, bahkan Sekarang udah luas. teman-teman yang di lokal pun bisa masuk ke kayak Spotify tiba-tiba udah Yeah, langsung di betul. situ kan. Nah, strategi Bagas sendiri selain dengan sosial media nih, dari pilihan genre musik juga maksudnya menjadi strategi khusus nggak untuk Bagas bisa tetap eksis nanti di dunia musik ini? Kalau untuk strategi khusus, sebenarnya dari aku pun dan dengan label, jadi kita kayak ngikutin perkembangan yang ada aja untuk sekarang. Kayak misalnya termasuk TikTok tadi, jadi kita naikin dulu nama Bagas lagi lewat TikTok gitu. Karena orang TikTok pun juga sempat ketemu sama label kita, Indo Semar Sakti, jadi kayak mereka ngasih tahu algoritma TikTok kayak gimana gitu, apa yang harus dilakuin sama Bagas. Karena emang TikTok kayak bisa dipungkirin emang lagi besar-besarnya sekarang gitu Betul. kan, buat promosiin apapun itu. Jadi kayak ya itu sih. Tetap fokusnya di situ ya. Fokus Dan di karena situ. memang Untuk sekarang strateginya itu dulu. Kayak, penggunanya pun milenial dan Gen Z ya. iya, milenial, betul. Jadi kayak lebih mudah juga, praktis juga kan. Jadi kayak kita bisa, kalau aku tinggal bikin konten, taruh HP, terus nyanyi. Jadi kayak gampang gitu loh sebenarnya gitu buat narik masa. Yang penting harus konsisten. Harus aja konsisten. sebenarnya. Nah, kalau boleh flashback sedikit ini Bagas, kan di single yang nomor 6 tadi, kan itu kan Nomor. ada single nomor 6. Nomor dong. Single ke-6, sorry. Nah, itu kan tiba-tiba pecah kan, dan memang viral, jadi banyak dibuat orang-orang sound buat konten. Nah, kemarin itu ceritanya seperti apa? Kemarin kenapa tiba-tiba jadi banyak yang rame pakai itu? Gak tau, mungkin karena relate kali ya. Maksudnya relate sama kisah mereka gitu loh. Bener. Jadi kayak pas dengar lagunya, wah ini gua banget nih gitu. Jadi dipakailah sound itu, kayak aku bilang tadi. Iya. Jadi cowok ke ceweknya, cewek ke cowoknya gitu, pokoknya ke pasangannya lah. Dan lagu ini maksudnya nggak cuma tentang pasangan aja, tapi ada yang bikin VT tentang ke orang tuanya, mungkin ke mamanya, ke papanya gitu. Benar, Jadi, benar. makanya aku bikin lagunya universal kemarin. Oke. Jadi lagu ini bisa dipakai buat siapa aja dan didedikasikan buat siapa aja gitu. Yang mungkin ngebuat itu tambah viral, apakah kemarin ada juga selebtok ataupun selebgram yang sempat ya. buat konten pakai sound itu? Ada beberapa yang cover lagunya, Oh. terus setiap orang yang cover lagu itu selalu aku save videonya terus aku post di Instagram. Jadi mungkin itu yang mancing mereka buat gue bikin konten juga biar bisa di post video gue sama Bagas gitu di Oh, story. iya, Kayak mungkin kayak gitu ya. benar. Bener-bener. Dan itu juga mungkin salah satu strategi kita buat mempromosikan single itu gitu. Karena kita dari Bagasnya sendiri langsung appreciate mereka Iya, gitu ya, jadi lebih semangat apresiasi, lagi. Apalagi sekarang kan kalau di TikTok itu sudah ada posting ulang ya. Nah, Iya. mungkin dari Bagas juga sering posting ulang ya. Sering kalau itu. Karena kan sekarang kalau posting ulang pun itu udah bahagia banget ya. Bahagia, betul. Oke. Betul. Karena emang Phil ini paling sering repost dia. Maksudnya Kak Vivi repost apa? Tergantung. Follow dulu. Jangan dong. Jangan dong. Ketahuan dong nanti. Oke, kelihatan aib semua soalnya. Salah ya. Oke. Nah, Biasanya yang di repost sih yang nyindir-nyindir wong. Lebih seneng kalau akun gosip ya lah gitu ya. bukan Vili Lambe dong. Lambe, bukan ya? Lambe. Oke. Nah, kalau dari Bagas sendiri kan mungkin dari warga yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, pengen punya karir seperti Bagas juga nantinya. Nah, kalau untuk tips dan trik dari Bagas buat masyarakat yang ada di Kota Palembang yang pengen merambah ke dunia musik, itu seperti apa? Ya pastinya semangat buat kalian yang apalagi yang punya skill di nyanyi atau bermusik kayak aku bilang tadi juga. Sekarang platform buat kita nunjukin skill kita, promoin karya-karya kita tuh udah banyak banget gitu loh. Terutama TikTok, balik lagi ke TikTok. Jadi jangan segan-segan buat atau ragu buat nunjukin skill kalian ketika kalian emang pengen
terjun di dunia itu gitu loh. Jadi kayak lebih luas lah, lebih bisa, lebih banyak platform sekarang bisa buat nunjukin skill-skill kalian gitu loh. Lebih gampang sekarang, lebih mudah. Jadi atau kalian pengen ikutan ajang pencarian bakat juga sekarang ada kayak Idol, mungkin bentar lagi udah mau mulai, bisa ikutan Idol, mungkin buat pengalaman juga. Terus ya jangan berhenti berkarya dan semangat terus. Konsisten sih, lebih tepatnya konsisten harusnya. Kunci. Kalau Bagas sendiri ada kepikiran nggak untuk ikut-ikut ajang pencarian bakat yang dewasa sekarang kayak Idol, mungkin The Voice dan lain-lain? Itu sebenarnya banyak banget yang nyuruh, banyak yang nyaranin juga, Gas kenapa nggak ikutan Idol aja gitu loh, biar Bagas kayak bisa lebih dikenal lagi gitu. Cuman ya aku klarifikasi di sini. Jadi kayak aku sekarang udah punya label Indosmart Records dan aku udah rilis beberapa lagu juga. Udah 10 lagu selama di Indosmart. Jadi kalau pengen ikutan ya nggak dulu deh. Jadi kayak sayang aja dengan hasil kerja kerasku selama ini. Dan karena kalau udah ikutan ajang pencarian bakat seperti itu kayak gampang banget gitu loh. Iya. Udah pasti bakal buat upgrade nama naik lagi tuh gampang. Jadi kayak aku harus coba buat fokus dengan apa yang aku kerjakan gitu loh. Dengan fasilitas yang ada, dengan label ini ya mudah-mudahan kedepannya bakal ada progres yang bisa upgrade di diri aku, bahkan di karya-karyaku juga. Karena itu buat kalian juga yang dengar lagu-lagunya nanti. Betul, jadi Bagas lebih memilih jalan sendiri. Jalan sendiri, karena udah jauh banget jalannya. Dengan pencapaian yang luar biasa sekarang ini kan yang dikejar. Pengen coba dikenal sama masyarakat lebih luas lagi dengan jalan yang aku jalanin sekarang gitu loh. Nggak effortku sekarang gitu. Betul, setuju sih. Karena masing-masing orang punya jalan sendiri. Betul. Apalagi jalan rumah kita kan masing-masing beda kan. Beda. Jalan apa rumahnya? Kalau ini KM. KM 12. Nah, daerah KM. Jakabaring. Jadi buat yang pengen ketemu Bagas, sering-sering main ke daerah Pelaju, KM. Yo, kalau kita Budak Ulu. Oke. Pelaju. Jangan Pelaju. Oke. Nah, kalau untuk dari Bagas sendiri, kan sekarang kan masyarakat yang ada di Kota Palembang ataupun sekarang yang ada di Indonesia, pasti kan ngelihat Bagas tuh yang enak-enaknya aja ya. Nah, kalau untuk enak-enaknya kan sekarang kan udah viral, udah trending gitu ya. Tolong bahasanya, enak-enak itu ada. Gen Z. Nah, kalau untuk tantangan, mungkin tantangan sedikit aja yang sampai sekarang mungkin Bagas nggak sama dengan anak-anak seusia sekarang. Tantangan? Lebih apa maksudnya tantangan? Sibuknya atau mungkin dengan keluarga tuh waktunya agak lebih sedikit dibanding dulu. Enggak juga sih, kalau aku pribadi enggak terlalu. Maksudnya kalau untuk keluarga udah ada porsinya gitu loh. Maksudnya nggak ada nggak ada batasan gitu. Jadi kayak nggak ribet lah. Dibikin nyaman ya. Bikin santai aja, santuy. Iya. Nah mungkin terakhir nih satu pesan-pesan dari Bagas untuk mirsa ataupun anak-anak muda di Kota Palembang dan Sumatera Selatan yang lagi nonton Halo Palembang hari ini, boleh nih Bagas. Halo Palembang, aku Bagas Ran. Ini ngomong apa ya? Ya pokoknya pesan-pesan ini. Pesan-pesan. Iya, untuk kawan-kawan anak-anak muda yang juga bukan cuma di musik mungkin ya, supaya semua ini berkarya lah di bidang masing-masing nih dari seorang Bagas. Oh iya. Buat teman-teman semua yang punya karya, maksudnya punya bakat, bukan bakat ini ya, maksudnya koreng bukan, maksudnya bakat dong. Nggak lucu lagi. Punya skill, pokoknya semangat terus dan tunjukin skill kalian dengan platform yang ada sekarang, dan ya pasti konsisten. Ketika kalian udah memulai, konsisten adalah kunci buat menuju apa yang kalian pengen tuju. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Luar biasa. Cocok Luar biasa pokoknya untuk konsisten terus ya, konsisten terus. Walaupun hasilnya mungkin belum terlalu terlihat, terus konsisten, lakuin terus. Emang konsisten agak sulit sebenarnya. Agak sulit. Cuman kalau nggak dimulai
kapan lagi gitu. Betul. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya? Oke. Kita sudah dengar dan juga ngobrol-ngobrol dengan Bagas tadi, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Jangan lupa terus saksi ke Halo Palembang setiap harinya, jam 9 merapat ke jam 10. Cuma di Pal TV memang punya kita. Terima kasih untuk yang lah nonton. Aku HGKND. Aku Vili, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan kita akan dengar Bagas nyanyi lagi untuk menutup sesi hari Oke. ini. Silakan Bagas Run. Oh. By the way, ini lagu pertama aku di label. Oke. Ya, judulnya Lagi-Lagi Kamu. Udah bisa kalian dengar juga di all digital platform. Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang